Salam Bapak dikasih Tuhan, jumpa lagi bersama dengan saya di dalam acara Sahabat Sapa Hamba Tuhan GSJA Karismata. Nah, Bapak dikasih Tuhan, senang sekali rasanya saya berjumpa dengan Bapak Ibu saudara semuanya saat ini, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini sedang melihat tayangan saat ini. Saya menyapa dari tempat ibadah GSJA Karismata. Shalom, bagaimana kabar Bapak Ibu saudara semuanya? Nah, Bapak dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita ini, kalau kita menyadari bahwa di bumi ini luas daratan itu lebih kecil daripada luas lautan. Luas lautan itu kurang lebih 70% daripada semua luas di bumi ini. Jadi luas daratan hanya 30%, sedangkan luas daratan itu bisa mencapai 70%. Dan mungkin manusia sudah bisa menjelajahi semua daratan di dunia ini, entah itu lembah maupun sampai ke gunung yang tertinggi pun manusia sudah bisa sampai ke sana. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tahukah bahwa sampai saat ini manusia hanya mampu menjelajahi 5% dari semua wilayah lautan yang ada di bumi ini. Masih banyak hal yang belum begitu manusia ketahui mengenai lautan, karena lautan itu begitu luas dan penuh dengan misteri. Bapak dikasih Tuhan, pada hari ini saya juga akan membawakan satu buah renungan yang saya beri judul Oceans atau lautan. Kalau kita mengibaratkan dalam kehidupan kita adalah seseorang yang melakukan perjalanan, maka ketika kita berjalan di daratan, kita tidak akan pernah yang mengalami namanya kesulitan, karena kaki kita bisa menginjak daratan. Kita bisa berjalan di daratan, kita bisa berjalan untuk terus maju. Tetapi bagaimana ketika di hadapan kita terbentang sebuah lautan? Apakah kita akan tetap bisa berjalan? Sampai saat ini tidak ada manusia yang bisa berjalan di atas air. Hukum fisika menyatakan bahwa manusia akan tenggelam ketika dia berjalan di atas air. Sehingga ketika kita dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita masih di daratan, kita masih bisa untuk melangkah. Kaki kita masih bisa berjalan, berhasil untuk berjalan. Tetapi bagaimana ketika Allah berhadapkan kita di hadapan kita sebuah lautan yang begitu luas? Apakah kita akan mampu untuk terus berjalan ke arah ke depan, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki? Bapak dikasih Tuhan, berbicara tentang lautan, ada banyak hal, ada beberapa hal yang sering terjadi di lautan, berbagai macam situasi dan kondisi. Setidaknya hari ini saya akan membagikan bagaimana kita menghadapi situasi-situasi apabila yang pertama adalah saat lautan teduh. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagi Bapak Ibu yang suka berekreasi dan suka ke pantai, ke laut, apa yang Bapak Ibu suka ketika melihat laut? Iya, pasti keindahannya. Ketika laut itu tenang, maka segala sesuatu itu nampak begitu indah. Saya juga sangat menyukai lautan karena saya berasal dari orang pantai, jadi saya sangat akrab sekali dengan lautan kayak gitu, dengan pantai. Ketika kita melihat ketenangan laut kayak gitu, apalagi waktu matahari terbit atau matahari terbenam, disitulah kita merasa bahwa sungguh sangat indah sekali kayak gitu, dan kita bisa merasa bahwa oh, begitu luar biasa ciptaan Tuhan. Laut yang diciptakan dengan begitu luas, dengan begitu segala misterinya, terlihat sangat indah ketika dia tenang, dan kita pun bisa memuji Tuhan. Nah, kadang-kadang dalam hidup kita juga kita mengalami fase-fase seperti ini, lautan tenang. Kita bisa melihat segala kebaikan Tuhan, kita bisa melihat segala sesuatu berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita melihat bahwa oh, Tuhan sangat baik dalam hidup saya. Semuanya berjalan dengan tenang, semuanya terasa sangat indah dan nyaman, dan saya sangat menyukainya. Inilah fase lautan teduh, di mana ketika kita melihat segala sesuatu itu sangat indah dan kita bisa memuji Tuhan. Haleluya, jika kita mengalami situasi-situasi seperti itu, kita patut mengucap syukur akan apa semua yang telah Tuhan berikan dan lakukan dalam kehidupan kita. Laut begitu terlihat sangat indah ketika dia teduh, ketika dia tenang. Dan ketika kita mengalami fase hidup seperti ketika kita berada di laut yang teduh, bersyukurlah kepada Tuhan atas setiap apa yang Tuhan lakukan. Lantas bagaimana ketika saat terjadi badai? Bapak dikasih Tuhan, ketika terjadi badai di daratan, itu sangat-sangat berbeda ketika terjadi badai di lautan. Bagi Bapak Ibu yang mungkin rumahnya di pinggir pantai, atau mungkin Bapak Ibu yang pernah naik kapal dan kebetulan saat itu sedang terjadi ombak yang besar, Bapak Ibu pasti
mengerti bagaimana menakutkannya ketika terjadi badai di tengah lautan. Saya teringat tentang pengalaman saya ketika saya hendak pergi ke satu pulau kayak gitu yang ada di dekat rumah saya di Pulau Mandalika. Kami menaiki satu perahu yang berukuran sedang yang harusnya kapasitasnya 25 orang, tetapi saat itu sampai menaiki sekitar 35 orang. Langit sudah mulai gelap, kemudian ombak sudah mulai meninggi, dan di saat itu saya lihat kapal itu udah mulai sedikit bocor-bocor, Bapak Ibu. Disitulah saya mulai merasa takut, karena kalau kapal itu pecah, saya tahu bahwa saya tidak bisa berjalan di lautan. Yang pasti saya akan tenggelam, dan itulah yang membuat ketika terjadi badai di lautan itu semakin menakutkan. Karena kondisi yang gelap, ombak yang bergemuruh begitu dahsyat, hal itu membuat kita takut dan cemas. Bapak dikasih Tuhan, berbicara tentang badai di tengah lautan, dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41, di situ juga disebutkan bagaimana kisah murid-murid Yesus ketika mereka mengalami badai di Danau Galilea, Laut Galilea kayak gitu. Ketika mereka menaiki perahu, saat itu terjadi ombak dan badai. Mereka menjadi ketakutan, sehingga dalam ayat 38 mereka berseru dengan suara keras kepada Yesus. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana perasaan saat itu murid-murid ketika mereka harus berjuang di tengah ombak dan badai yang bisa saja menenggelamkan kapal dan menenggelamkan mereka. Mereka berjuang antara hidup dan mati, sehingga wajar bagi mereka untuk mereka panik dan takut, mereka cemas, semua perasaan itu menghinggapi mereka. Dan ketika mereka melihat Tuhan Yesus tertidur di atas tilam, mereka datang kepadanya dan berkata bahwa, "Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita akan binasa?" Bapak dikasih Tuhan, kadang-kala kita juga mengalami fase-fase seperti ini. Ketika laut yang teduh itu berubah menjadi laut yang penuh dengan ombak, yang penuh dengan badai, wajar bagi kita untuk kita merasa takut, cemas, dan khawatir. Semua orang pasti akan merasakan hal tersebut. Semua orang pasti akan berpikir bahwa ini adalah perjuangan antara hidup dan mati. Tapi yang pasti adalah, apakah kita juga akan berkata seperti apa yang dikatakan para murid-murid? Kita berkata kepada Tuhan, "Tuhan, apa engkau tidak peduli kepadaku? Di mana engkau berada? Dan kapan engkau akan bekerja?" Ketika para murid itu berjuang antara hidup dan mati di tengah-tengah badai, mereka berseru kepada Tuhan Yesus, bukan minta tolong, tetapi justru sebaliknya. Mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Seberapa sering kadang kita merasa ketika kita berada di dalam fase-fase ini, kita bukan berseru minta tolong kepada Tuhan, tetapi lebih suka berteriak, "Tuhan, apa engkau tidak peduli kepadaku? Kenapa aku harus mengalami hal ini? Mengapa kami harus menghadapi hal ini?" Mungkin kita sudah berseru, tetapi Tuhan belum mendengar. Tetapi apakah kita akan terus kemudian berpikir bahwa mungkin Tuhan sengaja membiarkan saya berada di tengah-tengah badai supaya saya binasa? Berkaca dari pengalaman para murid-murid ini, ketika para murid-murid ini sudah mulai panik, ketakutan terhadap badai yang mereka hadapi, mereka berseru kepada Tuhan, "Guru, apa engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Yesus tahu bahwa saatnya belum tepat untuk dia bertindak. Di saat yang tepat, Yesus pun bangun dan kemudian menghardik badai itu, dan laut pun seketika teduh. Tidak ada kata terlambat untuk Allah bekerja, entah itu di daratan maupun di lautan, entah itu di laut yang tenang maupun di laut yang sangat penuh dengan badai. Allah tidak pernah terlambat. Allah punya waktunya untuk dia bekerja. Allah punya saat-saat di mana dia harus menolong kita, atau saat-saat di mana dia harus mengajar kita untuk tetap percaya kepada dia bahwa dia ada bersama dengan kita.
Yesus saat itu tuh ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus ada satu perahu. Yesus juga mengalami goncangan. Yesus juga pasti merasakan bagaimana percikan air itu mengenai tubuhnya. Tetapi apakah Yesus tidak peduli? Yesus peduli, tetapi Yesus tahu bahwa saatnya belum tiba untuk dia bekerja. Jadi daripada kita sibuk berteriak, Tuhan, apakah Engkau tidak peduli kepadaku kalau aku binasa? Bukankah lebih baik kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan tenang, karena kita tahu bahwa Dia satu perahu dengan kita, karena kita tahu bahwa Dia berjalan bersama dengan kita. Kemudian Bapak dikasih Tuhan, situasi yang pertama adalah saat laut teduh. Situasi yang kedua adalah saat laut itu penuh dengan badai. Kemudian ada peristiwa lain lagi yang terjadi di lautan, yaitu ketika di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33, di mana Petrus berjalan di atas air. Saat itu murid-murid Yesus sedang di tengah danau Laut Galilea. Kemudian menjelang fajar Yesus menyusul mereka dengan berjalan di atas air. Dan ketika mereka melihat Yesus, mereka berseru, itu hantu, itu hantu. Tetapi Petrus pun kemudian Yesus menjawab mereka, tenanglah, ini aku. Dan Petrus dengan wataknya yang spontanitas, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, jikalau itu Engkau, maka suruhlah aku untuk datang menghampirimu. Dan Yesus pun berkata, datanglah. Dan saat itu juga Petrus bisa berjalan di atas air untuk menghampiri Yesus. Bapak dikasih Tuhan, ada kalanya saat-saat kita bisa berjalan di atas air adalah fase-fase di mana kita bisa mengalami mujizat. Harusnya kita tidak bisa berjalan di atas air. Harusnya kaki kita tidak bisa melangkah di atas air. Harusnya kita mengalami kesulitan, tetapi Tuhan izinkan untuk kita melihat mujizat. Dan kadang-kala itu juga terjadi dalam kehidupan kita, di mana kita bisa berjalan di atas air karena keyakinan kita kepada Tuhan. Tuhan izinkan untuk kita melihat mujizat. Maka bisa dibayangkan bagaimana respon Petrus dan juga murid-murid yang lain ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air dan juga Petrus berjalan di atas air. Pasti mereka berdecak kagum dan dalam hati mereka pasti mereka memuji kebesaran Tuhan. Mereka menyatakan bahwa Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib, Tuhan sungguh heran. Bapak dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita kadang-kala juga kita mengalami fase-fase seperti ini di mana kita bisa berjalan di atas air. Ketika kita menghadapi jalan buntu, ketika kita menghadapi satu masalah yang besar, Tuhan izinkan untuk kita mengalami satu mujizat yang luar biasa. Dan sudah sepatut sewajarnya untuk kita bersyukur kepada Tuhan, untuk kita memuji Tuhan, untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan atas setiap kesempatan mujizat yang boleh kita terima. Kadang-kala dalam kehidupan kita, ketika kita mendapatkan mujizat yang besar, sudahkah kita bersyukur? Atau kadang-kala kita hanya mau bersyukur kalau kita hanya melihat mujizat yang besar, sedangkan hal-hal yang kecil kita tidak mau bersyukur. Kalau dikasih Tuhan, ketika kita bisa mendapatkan jalan keluar, jawaban atas setiap doa-doa kita, sekecil apapun itu adalah mujizat bagi hidup kita. Jangan pernah mengabaikan, menghiraukannya. Tetaplah terus bersyukur. Seperti apapun mujizat yang kita terima, walaupun mungkin bagi kita itu perkara-perkara yang kecil, tetapi tetap bersyukurlah kepada Tuhan. Petrus ketika dia bisa berjalan di atas air, pasti dia merasa sukacita, dia merasa senang, karena keyakinannya itu terbukti bahwa inilah Yesus yang dia ikuti, inilah Yesus yang selama ini bersama dengan dia, yang mampu melakukan banyak mujizat yang saat itu juga mampu membuat Petrus berjalan di atas air. Bapak dikasih Tuhan, lautan itu kadang menjadi batas kita untuk kita bisa bergerak maju. Karena sebagai manusia, kita tidak bisa berjalan di atas air. Tetapi kalau sampai detik ini kita bisa berjalan di atas air, kita bisa menyelesaikan masalah demi masalah, itu bukan karena kekuatan kita, karena kaki kita tidak bisa berjalan di atas air. Yang membuat kita mampu berjalan di atas air itu karena kuasa Tuhan.
Karena Yesus sendiri yang mengizinkan kita untuk menikmati mujizat-mujizatnya. Jadi bersyukurlah senantiasa di dalam Tuhan. Jangan pernah merasa berbangga diri bahwa saya mampu menghadapi semuanya dengan kekuatan saya sendiri. Karena ketika kita berada di lautan, kita tidak pernah bisa berjalan di atas air jika Tuhan tidak menghendakinya. Kalau sampai saat ini, di tengah-tengah masalah-masalah yang bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita, seakan-akan kita berjalan di lautan dan kita masih bisa berjalan di atas air, di atas lautan itu, bersyukurlah, karena itu berarti hari ini Bapak Ibu masih mendapat mujizat yang daripada Tuhan, mujizat kekuatan, keteguhan iman, sehingga Bapak Ibu bisa menyelesaikan setiap tantangan kehidupan yang Bapak Ibu alami. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan mengizinkan Bapak Ibu untuk mengalami mujizatnya. Haleluya. Kemudian yang terakhir adalah fase di mana saat bagaimana kalau kita tenggelam di dasar laut. Benar Bapak Ibu, ada fase juga di mana Allah mengizinkan kita untuk kita tenggelam di dasar laut. Dan kadang penyebab kita tenggelam itu karena kesalahan kita sendiri. Sama seperti cerita Petrus ini. Ketika Tuhan mengizinkan Petrus berjalan di atas air, Petrus mulai melangkah di atas air. Tetapi sesaat kemudian di dalam ayat yang berikutnya, ketika di dalam ayat 30 dan juga 31 dikatakan bahwa tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Petrus tenggelam karena dia mulai merasa takut, karena dia mulai merasa ragu atas situasi-situasi yang dia alami saat itu. Ketika dia fokus kepada Tuhan Yesus, Petrus bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika fokusnya berubah kepada angin dan badai, maka dia mulai tenggelam. Petrus tenggelam karena kesalahannya. Berbicara juga dengan masalah tenggelam, ada satu orang juga yang tenggelam sampai ke dasar laut. Siapa dia? Yunus. Yunus, kita tahu cerita Yunus, mungkin dari sekolah minggu kita sering diajari bahwa ketika Yunus diperintahkan Tuhan untuk ke kota Niniwe, dia lebih memilih untuk pergi ke kota Tarsis. Dan ketika dalam perjalanannya di tengah-tengah lautan, Allah mengizinkan gelombang badai itu terjadi, sehingga akhirnya Yunus berkata kepada orang-orang kapal itu, jika kamu membuang aku ke laut, maka badai ini akan tenang. Dan benar saja ketika mereka melemparkan Yunus ke laut, maka badai itu menjadi tenang. Tetapi pernahkah Bapak Ibu berpikir bagaimana rasanya ketika jadi Yunus ketika dia terombang-ambing di lautan? Saya percaya pasti Yunus berpikir bahwa inilah akhir hidup saya karena kesalahan saya. Saya sudah bersalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghukum saya, dan Tuhan mungkin akan, itulah menjadi akhir saat-saat Yunus untuk bisa hidup di dunia ini. Tetapi yang menarik adalah ketika Tuhan mengizinkan Yunus melalui seekor ikan, Yunus ditelan, dan selama 3 hari Yunus itu berada di perut ikan itu. Yunus merenungkan hari-harinya, bagaimana ketika dia merasa bahwa dia tenggelam di dasar laut, di saat itu di tengah-tengah di dalam perut ikan. Di dalam Yunus 2 ayat 1-10, disitulah kita bisa melihat bagaimana Yunus ini mulai menyadari, sekalipun saat ini dia sedang dalam posisi tenggelam oleh karena kesalahannya sendiri, dia harus menghadapi masalah-masalah yang besar, dia harus menghadapi konsekuensi dari pemberontakannya. Tetapi Yunus tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Sekalipun dia melakukannya, dia mengalaminya oleh karena pemberontakannya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah membuang Yunus. Di dalam ayat yang ke-7, Yunus berkata, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Artinya, sekalipun Yunus tenggelam di dalam lautan, dia mengalami fase-fase kegagalan, kehancuran karena kesalahannya sendiri, Tuhan tidak membuang Yunus. Tuhan memberikan satu kesempatan yang baru ketika Yunus ditelan oleh ikan yang besar. Di dalam perut ikan itulah Yunus mulai menyadari bahwa kesalahannya itu bukanlah akhir selama dia bisa berbalik kepada Tuhan. Selama dia masih mau bertobat kepada Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan yang baru kepada dia.
Akhirnya di dalam perut ikan itu pun Yunus mulai menyadari bahwa panggilannya, apa yang menjadi panggilannya, dan bagaimana dia harus belajar taat kepada Tuhan. Dan ketika titik di mana Yunus mulai sadar akan panggilannya, bahwa dia memang harus ke Niniwe untuk menyampaikan firman Tuhan dan dia harus taat kepada Tuhan, maka di saat itulah Tuhan mulai memerintahkan kepada ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus di pantai. Jadi Bapak dikasih Tuhan, sama seperti juga cerita Petrus tadi, ketika Petrus tenggelam dan dia berseru kepada Tuhan, maka dikatakan bahwa segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia. Artinya, walaupun mungkin saat ini kita sedang mengalami masa-masa yang sulit karena pelanggaran kita, karena kesalahan kita sendiri, karena hidup kita yang tidak taat kepada Tuhan, karena pemberontakan kita kepada Tuhan, sadarilah bahwa Tuhan tidak pernah menghendaki untuk menghancurkan hidup kita. Tuhan tidak pernah menghendaki kita hancur karena pemberontakan kita. Yang Tuhan kehendaki adalah kita mau diajar supaya dalam pembelajaran itu kita mengerti kesalahan kita dan kita berbalik, berseru kepada Tuhan, kita mengingat Tuhan kembali. Sama seperti Petrus ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Petrus tenggelam karena kesalahannya sendiri. Ketika dia tidak fokus kepada Tuhan tetapi mulai fokus kepada angin dan badai, dia mulai ragu-ragu dan takut, dia tenggelam. Yunus tenggelam karena dia memberontak kepada Tuhan, karena dia lebih memilih lari dari panggilan Tuhan, kabur mengikuti keinginan pribadinya. Tetapi di dalam proses-proses yang harus dialami oleh mereka, yaitu Petrus dan juga Yunus, ada satu kesamaan, yaitu ketika Petrus berseru kepada Tuhan Yesus dan Yunus mengingat Tuhan, maka kesempatan yang baru itu mulai ada, di mana Tuhan memberikan kesempatan yang baru, di mana Tuhan memperbaharui hati mereka, sehingga akhirnya mereka mengerti bahwa ketika mereka jatuh karena pemberontakan, karena ketidaktaatan, Tuhan tidak pernah menghendaki kehancuran. Yang Allah kehendaki adalah hati yang mau diajar, hati yang mau dibentuk. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah mereka orang yang dididik oleh Tuhan, yang mau mendengarkan didikan Tuhan. Artinya ketika kita jatuh ke dalam kesalahan dan kita tenggelam di dalam hal-hal yang kita harus terima akibat pemberontakan itu, maka milikilah hati yang mau diajar. Karena Tuhan tidak pernah menghendaki kita untuk hancur. Tuhan hanya ingin mengajar kita, mendidik kita untuk kita bisa kembali dan mengingat Dia. Jadi Bapak dikasih Tuhan, ketika kita harus berjalan di luar zona nyaman kita, di mana kaki kita mungkin bisa gagal untuk melangkah karena kita harus berjalan di lautan, tetaplah ingat bahwa Allah itu adalah Allah yang menguasai lautan juga. Lautan yang penuh dengan misteri, lautan yang penuh dengan badai, Allah berkuasa di sana. Jadi jangan takut, jangan gentar, tetap teguhkan iman kita untuk kita percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa diberkatilah mereka yang hidupnya mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk renungan pada hari ini, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Jika hari ini Tuhan, Engkau memanggil kami untuk kami berjalan keluar dari zona nyaman kami, di mana kami harus berjalan di hamparan lautan yang penuh dengan misteri, kami tahu dan kami sadar akan satu hal yang akan kami pegang, bahwa Engkau Allah yang berkuasa di daratan, Engkau Allah juga yang berkuasa di lautan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, karena kami tahu bahwa Engkau mampu melakukan banyak hal yang ajaib ketika berada di dalam lautan. Untuk itu Tuhan, kami akan menguatkan iman kami akan menguatkan hati kami akan menguatkan hidup kami, untuk kami tetap terus memandang Engkau, untuk kami tetap terus berjalan mengikuti kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di kesempatan sahabat di berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
upon the waters, the great unknown, where feet may fail. Come on, sing it to her. And there I find in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my God. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. You're my God, and you are sing it out. Spirit, lead me where my trust is. We're declaring this tonight. Spirit,